Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam kesempatan ini, Pak Romo yang menjadi selebran dan saya sebagai selebran. Karena memang beliau datang dari perantauan dan kembali merayakan Kristus kita ini. Maka jangan heran jika saya yang akan membawakan diri saat ini. Loyalitas adalah suatu sikap ketaatan kepada si pemberi tugas atau kerja. Tentunya yang memberi kerja dan tugas itu mengeluarkan suatu dokumen yang berisi surat keputusan, yang di dalam surat keputusan itu termuat dan tercantum semua hal yang digariskan untuk dilaksanakan, dan itulah menjadi job description pada seseorang. Kalau lari dari isi surat SK itu, maka pimpinan pasti akan mengatakan, poin ini kamu merupakan tugas ini. Dan tentunya lewat suatu kuasa yang diberikan kepada seseorang akan menghantar dia memiliki kemudahan dalam hal apapun, dengan mengingat selalu atas persetujuan pimpinan. Seperti saya sudah mendapat SK, walaupun saya punya banyak ide, punya banyak harapan, tapi semuanya kembali kepada palunya pimpinan. Demikian halnya dengan para rasul. Mereka sudah diberi kuasa oleh Yesus untuk pergi ke berbagai tempat. Apa tugas yang digariskan oleh Yesus kepada mereka? Pertama, bahwa mereka itu tidak boleh membawa apa-apa kecuali ini. Tidak boleh membawa bekal, tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa 2 helai baju. Apa yang perlu dibawa? Tongkat dan alas. Apakah para murid merasa kesulitan dalam menerima poin-poin tersebut? Tentunya tidak. Bapak Ibu, tongkat dan alas kaki hanya boleh dibawa, sedangkan yang lain tidak boleh dibawa. Mengapa dan apa maksudnya ini? Bukankah mau mempersulit para rasul nanti untuk mewartakan kabar gembira itu? Misalnya, tidak mungkin pastor pergi prestasi tanpa mengisi pertalite dulu di sepeda motornya. Dia harus bawa uang itu. Misalnya kempesnya banyak di tengah perjalanan, ya harus menempel banyak supaya dia bisa melanjutkan perjalanan. Apakah perlu bawa makanannya? Perlu. Siapa tahu ada orang yang tidak beri makan pastornya. Begitu. Jadi mengapa para rasul tidak memiliki kekhawatiran tentang itu? Dan mereka yang mengatakan, ya, siap. Maksud dari Yesus ini melarang apa yang boleh dibawa, apa yang tak perlu dibawa, karena kalau kita runut dari belakang itu, Yesus itu kan ditolak di Nazaret, di kampung halamannya. Karena Yesus datang tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan kepada orang-orang Nazaret bahwa Yesus sekampungnya itu akan datang ke Nazaret. Lalu, karena Yesus sudah merasakan penolakan sekampungnya sendiri, bagaimana di kampung lain? Warga kampungnya saja menolaknya, karena tidak ada pemberitahuan bahwa kedatangannya. Bagaimana di kampung yang lain? Untuk itulah Yesus mengantisipasi dengan mengutus berdua-dua muridnya itu pergi ke berbagai tempat
untuk menyampaikan bahwa Yesus akan datang ke kota ini. Jadi yang didatangi oleh para rasul itu nanti ketika mereka pergi, itu bukan dusun, tapi adalah pusat kota dan keramaian. Di sana banyak aktivitas manusia, dan disitulah kesempatan para rasul untuk memberitahukan bahwa Yesus akan tiba di kota ini. Sehingga kalau Yesus sudah tiba, tidak ada lagi perlombaan. Nah, supaya kita mengerti mengapa Yesus mengutus muridnya ini pergi berdua-dua, supaya nanti kota yang dikunjunginya itu menerima Yesus itu. Lalu mengapa tidak boleh membawa apa-apa kecuali tongkat dan alas kaki? Makanan tidak boleh, uang tidak boleh, baju mulai tidak boleh, hanya satu saja yang dipakai itu saja. Karena para rasul itu nanti, kalau ada orang yang menerima mereka, maka mereka tinggal di situ dan memberi perwartaan. Dan menyampaikan perwartaan itu tidak boleh lama-lama. Sampaikan saja bahwa Yesus akan datang. Bertobatlah. Itu saja kuncinya. Karena kalau lama penghuni ini kan nanti kalian. Begitu juga orang-orang Yahudi waktu itu. Kalau lama mereka tinggal di situ, pasti menjadi beban bagi rumah itu yang dikunjungi. Dan pasti mereka bosan. Maka singkat saja pesan Yesus sampaikan bahwa Yesus akan datang bertobat. Maka tidak boleh membawa bekal, uang, atau buah mulai baju, karena memang tidak sampai berhari-hari mereka di rumah itu. Tapi paling lama sehari lalu pindah lagi ke tempat yang lain. Jangan kita berpikir, oh karena penyelenggaraan Allah itu sehingga mereka tidak boleh membawa makanan atau uang. Memang secara rohani, ya. Tapi secara biblis dia, secara sejarahnya ya, itulah maksud Yesus. Tidak boleh berlama-lama, sampaikan saja dan bertele-tele. Maka saya pun tidak akan bertele-tele menyampaikan ini. Kedua, memberi kuasa, itu poin tugas kedua. Memberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memolesi orang sakit dengan minyak. Itu kuasa yang diberi kepada murid yang diutus berdua-dua itu. Tentu kuasa ini sekali lagi diberi oleh Yesus. Yesus itu adalah pemimpin. Maka yang mendapat kuasa sebelum melakukannya harus tanya dulu pada pimpinan, bolehkah atau tidak bolehkah? Sekali lagi, palunya itu ke pimpinan. Walaupun banyak ide para rasul itu, tapi palunya itu kepada Yesus. Karena nanti ketika mereka menyembuhkan orang sakit, selalu mereka berkata, dalam nama Yesus. Lihat, bukan dalam nama Petrus, bukan dalam nama Yohanes, orang sudah mendapat kuasa dia. Tapi dalam nama Yesus, aku menyembuhkan mereka. Berjalan. Nah, itulah rentetan bahwa ketaatan, loyalitas kepada pimpinan, kuasa itu bekerja. Kita sekarang ini juga sudah menjadi pengikut Kristus. Kita sudah diberi karunia, kita sudah diberi talenta, kita sudah diberi kemampuan. Tentu ada yang bisa ketika dia berdoa, permohonannya segera terkabulkan. Seorang ibu ketika mendoakan anaknya yang sedang berada di perantauan, yang sedang mengejar studi, anaknya itu berhasil. Dia adalah salah satu karisma, anugerah. Kepada siapa kita mohon? Dengan pengantaraan Kristus. Maka sebagai pengikut Kristus, mau tidak mau harus tunduk dan taat kepada Yesus itu sendiri. Tidak boleh mengatakan ketika misalnya Anda kuat, Anda hebat, Anda benar, Anda terkenal di mana-mana, itu karena kekuatanmu, kehebatanmu, kepandaianmu.
Itu semua karena anugerah cuma-cuma dari Yesus. Sebagaimana para rasul tadi mendapat kuasa, itu pun pemberian cuma-cuma dari Yesus. Oleh karena itu, semoga dalam hidup kita hal-hal duniawi ini, karena kita terlalu sekali sombong kan, angkuh, menganggap rendah orang lain. Kalau kita sudah punya, yang lainnya tidak berguna. Apa yang paling penting di gereja ini? Tapi apakah begitu sikap para murid Kristus? Tentu tidak. Sebagai pengikut Kristus, ketaatan kepada Kristus menjadi sikap utama dalam menjalani hidup ini. Sehingga apa yang kita mohonkan dalam nama Yesus itu terjadi. Tapi tidak sampai aku mau selesaikan pastor. Ya kalau Yesus tidak diberi kepada tidak usah menuntut Tuhan untuk itu. Kuasa diberikan kepada orang-orang tertentu. Pastor, kalau ada orang sakit, tidak ada pastor, maunya diberikan kuasa kepada kami untuk mengolesi orang sakit itu dengan minyak pengurapan orang sakit. Tidak boleh, tidak ada kuasa hukum, hanya untuk para imam itu. Karena sesuai kata Yesus, aku memutuskan untuk mengolesi orang sakit dengan minyak. Itu bukan kuasa itu. Itu direservir atau dikhususkan untuk para imam. Tapi apa yang mau dikatakan oleh Yesus? Ketika kita sudah diberi anugerah, kemampuan, talenta, wartakanlah pada orang lain. Jangan hanya untuk dirimu sendiri. Sekali lagi, bertindak selalulah dalam nama Yesus, bukan dalam nama titelmu, hartamu, tapi dalam nama Yesus Anda mewartakan perbuatan itu. Bagaimana? Apakah kita harus mengunjungi rumah setiap orang? Misalnya saya harus datang ke rumah Amami Agnes ini, ke rumah umatku di sini semua, saya harus keliling semua untuk mewartakan bahwa Yesus akan datang dan bertolak. Tidak perlu. Tapi kita ini semua sudah punya tugas masing-masing. Dalam pembaptisan kita sudah menerima tugas itu sebagai untuk mewartakan. Jadi bukan tugas pastor mewartakan bahwa Yesus akan datang bertolak. Semua kita yang sudah menerima baptisan punya tugas untuk itu. Apa maksudnya bertobat dalam hal ini? Orang Nazaret waktu itu, orang-orang Yahudi itu, mereka itu punya pandangan bahwa akhir zaman akan segera tiba. Tapi dengan kedatangan Yesus itu, pandangan seperti itu mau diubah. Anak maksudnya pun tidak tahu kapan akhir zaman itu ada. Hanya Allah Bapa yang tahu. Karena itu keputusan. Putra pun tidak tahu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga kita yang sudah menerima baptisan ini, selalu kita bertindak dalam hidup kita ini dalam kekuatan Yesus Kristus. Berjalanlah bersama Kristus, karena Dia yang mengutus kita. Aku pun diutus oleh Yesus, Bapak Ibu pun diutus oleh Yesus. Maka yang perlu kita wartakan adalah pertobatan diri kita ini. Nah, katakan kepada diri sendiri, bertobatlah. Baru bisa mengatakan kepada orang lain, bertobatlah. Tidak semua orang pastor, ibu sama pastor bertobat, ibu manusia bertobat, bapak ibu pastor dan manusia bertobat. Nah, ini sadar. Terutama di orang ibu bapak. Tapi semua kita ini berjuang. Semua berada dalam perjuangan. Tidak ada yang sempurna. Jangan misalnya kita mengatakan
ayo mana tadi di perlu semua dalam perjuangan tidak ada yang sempurna. Tapi ketika aku memberi teladan kepada orang lain, aku sudah membuktikan bahwa aku loyal kepada Kristus. Tapi kalau aku hanya menuntut, maunya dilakukan orang lain kepada saya ini, maunya begini orang lain itu, maunya seperti yang saya harapkan pada diri sendiri tidak bisa melakukan itu juga kacau kan, susah. Ada berulang. Mari memberi teladan sebagai pengikut Kristus. Waktulah pertobatan, evaluasi diri sendiri, baru bisa mengevaluasi orang lain. Hidup ini adalah perjuangan, dan ketika selalu bertindak dalam nama Yesus, kehidupan keluarga, kehidupan religius akan senantiasa berjalan sampai ke gerbang kebahagiaan Yerusalem segala. Itulah warta pertobatan, itulah warta pembebasan dari roh jahat, itulah warta penyembuhan. Evaluasi diri, bertobat sebelum Yesus datang menghampiri diri. Bagaikan para murid mewartakan ke berbagai tempat untuk mewartakan bahwa Yesus akan datang. Suatu cerita, tadi pagi di ruang makan di biara Laterna. Supaya akan saya sudah mulai nanti, saya hubungkan dengan cerita yang menginspirasi para murid Kristus ini. Tidak lain adalah kisah hidup dari selebran kaum kita hari ini. Ketika dia bertugas di Tiro, dia menceritakan bahwa dalam perjalanan kembali dari Tiro ke Tiro dengan naik perahu dan 2 orang mereka dalam perahu itu. Mereka coba mengambil dan tidak tahu kemana pulau dituju. Lalu dia meminta bantuan Santo Antonius kedua, Santo Kristus pelindung perjalanan, dan akhirnya mereka ditujukan sebuah pulau. Masih sama-sama si pulau itu karena ada warna hijau di depan mereka. Lalu ketika mereka semakin mendekat, bukan pulau Telo yang dituju, tapi pulau Sibu. Lalu kehabisan minyak lagi, karena tidak sesuai dengan apa yang sudah itu ya. Lalu kehabisan minyak. Tapi mereka tetap percaya bahwa karena Tuhan yang mengutus mereka, mereka pun diselamatkan. Tuhan yang mengutus kita berada di dunia ini untuk mewartakan pertobatan. Karena itu Tuhan yang akan memberkati.